Mungkin Iya. karena orang bingung mau ngapain ya, punya duit nih gitu kan, gitu. Ya udah akhirnya pada mulai beli beli saham gitu ya di bursa gitu ya. Karena itu tadi bisa diakses secara elektronik gitu. Hmm. Hmm, hmm. Dan banyak yang apa masuk waktu corona itu kan indeks 4.000 ya, sekarang indeks 7.000. Jadi apa reaching new high terus lagi ya sekarang. Jadi orang lihatnya tuh terutama investor yang muda-muda ya gitu. Itu Hmm. lagi exciting gitu. Cuman kalau investor yang udah agak lama itu udah pernah kejedot market ya 98 2000 gitu ya 2000 berapa lagi tuh waktu itu yang turun-turun lagi ya 2008 2000 berapa lagi ya gitu. Nah itu Hmm. kan ya begitu gitu. Sekarang nih orang banyak yang investor pemula masuk gitu ya, kopinya juga saya lihat ada ya karena market lagi naik terus gitu. Itu. Cuman ya, saya sih ngelihat tetap harus apa namanya money management gitu ya. Harus Hmm. ada edukasi sedikit lah gitu, Mas Reza gitu. Contohnya gini. Hmm. Kalau orang mau investasi ya, Hmm. suka nanya kan, ah, saya pengen untung segini gitu. Sebenarnya itu tuh salah, Mas Reza. Hmm. Orang Oke. kalau mau investasi di saham atau di warren itu pertanyaan dasarnya itu eh, kamu bisa rugi berapa gitu. Oke. Yang nggak ngeganggu pikiran gitu ya. Jadi jangan sampai kita apa begitu trading keluar makan siang orang ketawa-ketawa ya Nah, kita stres gitu atau kebalikan orang lagi kehujanan apa segala macam kita ketawa-ketawa gitu. hmm. Nah, itu karena yang satu in the money yang satu lagi enggak gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, itu harus dipersiapkan lah gitu. Jangan sampai maksudnya tuh membebani gimana gitu. Artinya gini, misal saya penghasilan misal 10 juta gitu Mas Reza, ya Hmm. kan? Nah, saya misalnya sisihin nih 1 juta rupiah gitu, misal 1 juta Hmm. rupiah. Kalau saya rugi 1 juta kan saya masih bisa dapat lah bulan depan lagi gitu, ibaratnya gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi, iya kan? Jadi kalau 1 juta itu kalau cut loss 10% ya udah investasinya 10 juta gitu. Hmm. Hmm. Nah, jangan gaji 10 juta nih, eh, terus kemudian udah pinjem ke orang lain 1 miliar gitu ya. Hmm. Rugi nih 100 juta. Wah itu pasti udah nggak enak makan, nggak enak tidur. Gitu ya. Nah itu make sure angka kerugiannya itu yang bisa ditoleransi gitu. Jangan lihat untungnya dulu gitu. Hmm. Misal gini, oke, saya punya toleransi 10 juta rupiah, rugi nggak apa-apa gitu. Gitu. Hmm. Nah, oke, berarti saya masuk 100 juta misalnya. Kalau turun 10%, saya akan cut loss, Mas Reza. Disiplin ya. Gitu. Bet- Artinya saya nggak akan rugi di atas 10 juta kan, kalau cut loss di 10%. Iya, iya. Nah, kalau ternyata turun 10%, ya udah cut loss aja. Ya, tahun itu jangan main saham lagi lah. Kan udah habis jatah cut loss-nya, 10 Hmm. juta, ya kan? Iya. Nah, misal naik nih 100 juta, jadi untung 10 juta. Hmm. Berarti kan rugi 10 juta sama untung 10 juta. Berarti udah bisa 200 juta, 20 juta kan? Hmm. Hmm. Berarti sekarang bisa main 200 juta gitu. Hmm. Jadi money management itu kalau kita lagi untung investasi lebih banyak. Kalau Hmm. kita lagi rugi investasi hentikan gitu ya. Betul ya. Kira-kira gitu. Cuman kebalik ya, banyak orang yang lagi rugi di double gitu ya. Iya, iya. Dilipat lagi rugi, misalnya rugi 10 juta, investasi 100 juta. Besoknya investasi 200 juta gitu. Hmm. Gitu. Rugi lagi 20 juta, besok investasi 400 juta gitu. Ya Hmm. makin aja ruginya makin ngegulung gitu. Hmm. Gitu Hmm. justru ketika kayak punya toko lah, punya toko gitu. Kalau Hmm. toko punya 10, yang 7 untung, yang 3 rugi, yang 3 kan ditutup. Yang Betul. untung kita tambahin. Jangan Hmm. jual toko untung untuk subsidi toko rugi gitu. Yang rugi mau udah lepas aja, fokus ke yang untung aja gitu. Iya, Jadi iya. sekarang ini kan market naik terus tuh, ya kan? Gitu. Iya, iya. Ya itu ya nambah investasi gitu. Kalau kalau saya ya prinsip saya gitu. Karena kalau lagi turun ya di double double gitu nanti sakit kepala tuh ya. Kalau nggak kuat mental, kata anak sekarang kena mental tuh ya. Beli rugi, beli rugi, beli rugi. Ya, berhenti dulu deh, jangan beli ya. Iya, Gitu. iya. Lagi naik-naik aja gitu. Tapi ya itu untuk short term ya. Ini yang saya cerita untuk short term ya.
untuk trading ya. Gitu. Betul. Kalau trading harus beli cut loss. Tapi kalau untuk long term ya saya kira berapapun bisa di dollar cost averaging ya. Gitu. Hmm. Ya. Jadi kalau Pak Hanif sendiri ya tentu disiplin ya Pak. Untuk Ya, tolerance untuk kalau misalkan cost itu di level berapa persen sih kalau Pak Hanif biasanya? oh kalau saya sih ngelihat kayak misalnya tadi contoh ya, saya udah untung di Unilever 20%, ya kan. Hmm. Nah, 20%-nya saya beliin Bukalapak tuh harga 700 gitu ya. Hmm. Saya cut loss setengahnya Mas, 50% di 300-an. Jadi harusnya untung 20% tinggal untung 10% gitu. Kenapa? Karena saya udah untung gitu. Tapi Hmm. kalau belum untung mah pasti turun 10% juga saya lepas ya kan. Iya, iya, iya. Kayak Ya. gitu. Jadi gini, kalau kalau saya prinsip untuk yang kayak IPO atau saham trading itu dibatasin dari keuntungan lah, atau misalnya 10% dari portofolio atau 20% dari portofolio gitu. Yang core-nya yang 80% yang beliin saham bagus. Nah, kalau saham bagus itu apa? Saya biasanya suka ngeliat dividen yield Hmm. gitu. Contoh ya. Di Jawa Barat kan ada Bank Jabar ya. Ya. Nah, Bank Hmm. Jabar itu tahu nggak dividennya berapa sekarang? Kalau Hmm. kita beli 7% Hmm. di harga 1.300. Sementara kalau kita deposito di Bank Jabar, kan nggak nyampe ya. Biasanya lah 4% gitu ya. Itu juga Ah, mungkin udah super nego kali ya. Udah 10 miliar misalnya. iya, Gitu. iya. Tapi beli saham, dapat untung 7% dari dividennya aja. Hmm. Hmm. Nah, itu kayak kita dapat dividen tuh kayak seumur hidup, ya kan? Selama kita pegang sahamnya, kita akan dapat segitu. Nah, Hmm. itu kalau perusahaannya nggak tumbuh gitu ya. Kalau Hmm. perusahaannya tumbuh, Mbak gede ya. itu oh makin gede, makin gede. Saya pernah ngitungin itu saham Bank Jabar ya, karena saya ini pernah di Jawa Barat gitu. Hmm. Pernah harganya 600 atau 700 gitu tahun Betul. kemarin itu. Hmm. Itu kalau setara dividen yield ya 100 perak 15%. Hmm. 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 15%. Jadi saya tuh kebayang kalau waktu itu punya duit saya tumpahin semua ke Bank Jabar itu ya. Hmm. Setiap tahun saya dapat 15% loh. Hmm. Dan hitungan nggak Ya. bertumbuh. Kalau bertumbuh, Dengan hitungan tidak bertumbuh. Kalau bertumbuh ya naik terus lah dividen, ya kan? Ya misalnya betul. 100 nih, kalau jadi 140 berarti kan berikutnya saya tiap tahun tumbuh 20%. Coba, Hmm. Hmm. ya kan? Iya. Kira-kira kalau fundamental begitu ya. Saya nggak lihat earning yield ya. Karena yang Hmm. saya lihat cash flow. Cash flow itu tercermin di dividen gitu. Bisa Hmm. untungnya banyak nggak bagi dividen, ya kan? Iya. Cuman Hmm. untung buku bahasa orang gitu kan. Nah, Iya. kalau cash flow itu kan jelas lah ya. Untung cash flow gitu. Ya untung cash flow dilihat dari mana? Ya paling gampang lihat dividen aja lah. Nah, Hmm. makanya kalau valuasi saham itu kan valuasinya pakai dividen yield teori ya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Iya kan? Bukan earning teori kan? Nggak ada kan earning teori. Adanya dividen teori kan? Kalau Iya, di iya. keuangan ya, kita ya. Karena apa? Karena cash flow. Cash flow itu yang bisa diberikan gitu. Keuntungan kepada pemegang saham gitu. Jadi saya senang gitu. Saya senang senang itu. Senang. Eh, ada satu apa yang gubernur Amerika tuh Alan Greenspan ya. Hmm. Hmm. Nah, Alan Greenspan itu dulu pernah ngitung tuh kapan masuk saham, kapan masuk bond katanya. Hmm. Hmm. Jadi Iya. kalau bond sekarang yield berapa? 7% misalnya ya. Hmm. Yield Hmm. bond ya untuk 10 tahun. Ya 1/7 gitu. Hmm. Berarti kan sekitar 13 kali PI misalnya gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi kalau kalau market di bawah 13 PI dia beli gitu. Iya, iya. Gitu. Dan saya kira Warren Buffett juga kerjanya kayak begitu tuh. Dia tuh Hmm. bolak-balikin government bond sama saham gitu. Jadi kalau lagi dia ngelihat harga saham lagi tinggi banget, sama dia dipindahin semua ke bond, ke government bond Hmm. gitu. Dan dia juga beli saham itu pakai dividen teori juga gitu. Dulu saya ingat waktu dia beli tahun 2008 ya, GE, saham perusahaan General Electric, Hmm. itu dapetin dividen 8% in USD ya. Dia Hmm. beli itu, borong. Harganya habis itu turun 30% lagi, tapi dia nggak peduli. Karena dia udah dapat 8% kok dividen gitu. Karena itu di prefer stock lagi ya, apalagi ya. Nah, itu. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi kalau saya patokannya itu aja, dividen aja ya, gitu ya. Sekarang mending depositonya mending sahamnya. Ya saya pasti beli sahamnya, gitu. Jadi itu pilihannya untuk yang long termnya ya Pak ya. Lihat dividen. Betul, betul, betul. Jadi kalau turun pun ada hiburan kan, masih dapat dividen kan lumayan.
betul. BRI itu sekarang dividennya 3,5% ya, kalau saya nggak salah ya, Mm-mm. 3,5%. Jadi kalau BRI turun, beli aja lagi. Berarti kan dividen makin gede ya, Mm-mm. Iya, gitu. Hiburannya gitu. Jadi nyangkut itu, kata siapa nggak ada duit. Ada duitnya nyangkut itu. Dapat dari dividen. iya, iya, iya. Ah, Lalu nanti gitu. keuntungan-keuntungannya digunakan buat yang trading gitu ya Pak ya. Kalau saya favorit saya kalau nggak IPO atau barang-barang baru nih kayak Warren gitu, Hmm, keuntungan-keuntungannya iya. gitu. Waktu Kalau itu saya beli beli Unilever ya, waktu itu harga 4.000 tuh salah satu alasan saya karena dividennya 4,5% gitu. Perusahaan hmm, sebagus itu kan forever dapat aliran duit 4,5% lumayan ya, hmm, gitu. hmm, Makanya saya berani beli di harga 4.000 waktu itu ya, gitu. iya, Ya iya. sekarang sih kayaknya harganya 4.000 berapa ya, 4.000 4.000-an juga sih sekarang. Menurut saya sih masih murah gitu. Cuman kata orang, waduh saya udah pernah kena gebuk nih beli di 9.000. Ya saya nggak ngerti ya. Dulu 9.000 kan dividennya kecil banget 1% ya, gitu. Gitu. Kalau saya pencari dividen, gitu. Kalau nyangkut tuh ada ketenangan lah gitu. Iya, Ya kalau IPO menarik IPO tuh ya kejebur aja kayak Bukalapak tuh kan kejebur saya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa juga gitu. iya. Gitu. Apakah akan invest lagi di Bukalapak? Enggak, karena saya pencari IPO, saya tuh pemburu IPO ya. IPO tuh kadang 20 saham, 3 rugi, 17 untung, atau 10 rugi, 10 untung tuh masih untung gitu. Masih untung ya. Iya. Masih untung IPO tuh. Apalagi sekarang IPO bisa ini ya, elektronik gitu ya. Betul. EIP. Kalau dulu mah kan nggak pernah kebagian sama IPO ya, sekarang masih bisa kebagian lah. Betul. Gitu. Tadi saya ada yang telepon ya kawan saya, Pak Hanif tuh Bang Sumut mau IPO gitu ya. Wah, dulu sih Bang Jabar habis IPO naik gitu. BTN habis IPO naik gitu. Langsung Jadi saya 50% bilang, sama Pak. iya, iya kalau rugi ya namanya juga nggak ada jaminan ya Nah, gitu. Cuman kan minimal kita tanya aja, dia bisa ngasih dividen berapa, di harga berapa kan gitu ya. hmm, hmm. Gitu. Iya, iya. Betul. Betul Pak. Dan lagian nggak terlalu stres karena tadi itu udah dari untungnya bukan yang pokoknya ya Pak ya. Betul, 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 betul. Kalau saya gitu, ataupun kalau nggak mau dari untungnya, minimal misalnya kalau pemula ya 10% lah dari portofolio gitu, 90% yang blue chip gitu ya, atau Hmm, 20% gitu, 80% blue chip gitu. Jadi iya. kalau turun pun kita nggak terganggu lah gitu ya. Tapi kalau Hmm, 100% dibeliin IPO, besoknya turun 10% mutung ya. Apalagi turunnya lebih dalam dari itu ya. Lebih iya, stres lagi gitu. iya, iya. Eh, Terakhir Pak Hanif, mungkin Hmm. saran nih dari Pak Hanif untuk para calon investor atau investor ya agar seperti Bapak katakanlah berinvestasi di pasar modal khususnya Ya, saya bilang sih eh, mulai saja hmm, berinvestasi di pasar modal. Toh juga ini bukan bukan apa ya, bukan kasino gitu ya. Gitu. Ini tuh beli perusahaan gitu ya. Beli ya, perusahaan, kalau perusahaannya untung kita dapat dividen gitu. Saya sederhana itu aja gitu. Kan kalau punya perusahaan nih, kalau perusahaannya susah, kita harus bayar macam-macam lah ya, pesangon apa segala macam, nutup perusahaan juga susah gitu. hmm, hmm, Kalau berinvestasi di sini kan jadi pemilik perusahaan instan ya. hmm, Hari ini tiba-tiba jadi saya pemilik BCA atau pemilik Astra gitu. Itu bisa ya gitu. Coba kalau buka usaha sendiri gimana caranya ya kan? hmm, Gitu. Datang kan susah lah gitu. Harus modal gede gitu kan. Minimal berapa gitu. Kalau ini event 100.000 aja udah punya ini ya, udah jadi punya perusahaan gitu. Jadi coba aja gitu, coba aja karena apa namanya kata orang tuh ada orang yang eh, tahan, ada orang yang cuman iseng gitu. Nah, maksudnya tuh jangan jadi orang yang iseng gitu. Kalau investasi, investasi aja gitu. iya, iya, iya. Jadi mesti harus mulai investasi ya Pak ya. Mulai, coba aja. Misalnya gini, yang tadi saya cerita, waduh saya takut rugi nih. Hmm, Kalau 100.000 rugi, masalah nggak gitu kan? Ya nggak apa-apa lah kalau rugi 100.000. Ya udah, belinya 1 juta aja. Jangan 100 juta gitu. iya, iya. Gitu.
Baik. Jadi mulai dari angka yang bisa, mulai dari angka yang rasional. Jadi jangan ingin kaya mendadak ya gitu. Nggak ada pengalaman itu semua uang diceburin ke situ, itu udah bahaya.